sudah berdoa, kita selalu minta sama Allah dimudahkan untuk dalam setiap kegiatan supaya ilmu yang kalian pelajari itu menjadi ilmu yang benar. Nanti di kehidupan selanjutnya. Oke, sebelumnya itu mau ngecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba ilmunya siapa yang hadir? Jahit aja yang sakit. Mau mengecek kesiapan kalian dulu. Bukunya semuanya dikeluarkan. Buku paketnya, buku tulisnya. Bapak-bapak, di belakang apakah terbaca tulisan di depan? Terbaca ya. Diharapkan dapat mengidentifikasikan 3 komponen utama penyusun atom dan jenis muatannya dengan benar. Ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan 2 macam jenis interaksi antara 2 muatan listrik dengan tepat. Dan yang ketiga dapat mengemukakan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat dapat melakukan pengamatan peristiwa 2 benda bermuatan listrik. Dan yang terakhir setelah melakukan pengamatan adalah kalian bisa mempresentasikan hasil pengamatan peristiwa 2 buah benda yang bermuatan listrik. Itu ya harapan atau tujuan pembelajaran kali ini. Integrasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian diberikan suatu permasalahan, diberikan tayangan gambar. Nanti kalian merumuskan masalahnya atau pertanyaan dari gambar yang bisa diberikan. Setelah itu kalian berkelompok, ya organisasi peserta didiknya berkelompok. Ini sudah berkelompok semuanya? Ya. Lalu kalian melakukan penyelidikan mempresentasikan hasil dari pengamatan di tes simulasinya. Ya. Kemudian yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pengajaran masalah. Ada pertanyaan dari gambaran pembelajaran hari ini? Gak ada ya? Paham ya? Pertanyaannya seperti ini. Oke lanjut. Nah seperti biasa penilaiannya Ibu akan melakukan 3 pertama adalah yang kedua ya. Nah otomatisnya setelah belajar ini ya kalian dapat mempelajari materi listrik statis, bisa lebih sadar mengenai berbagai fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yang utamanya adalah lebih mensyukuri segala ciptaan Allah. Karena namanya kita itu dari alam. Kalian sering ditemukan kalau sedang apa? Petir merupakan kilatan cahaya di langit, kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan. Ini apa? Rambut ya. Kira-kira ini langsung tiba-tiba nempel atau seperti apa? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kasih tepuk tangan dong. Balon bisa menempel pada rambut. Sesuai nggak dengan gambar? Sesuai. Tangan lagi dong. Oke, pertanyaan yang kedua adalah dari gambar. Oh, bagus banget ya. Peristiwa alamiah apakah yang terjadi pada fenomena ini? Oke, betul ya. Diulang lagi. Tapi ya, jadi 2 pertanyaan cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya. Oke, ini ya. Tadi rumusan masalahnya adalah ini. Yang pertama, mengapa balon bisa menarik atau menempel pada rambut yang sudah kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya sudah heterogen ya. Sudah kita pilih secara heterogen antara. Ini silakan baca deskripsinya, deskripsi. Ini alat bahannya yang pertama adalah HP atau laptop ya. Nggak bawa laptop ya, kita pakainya HP aja. Kemudian aplikasi simulasi. Simulasi ini adalah aplikasi untuk percobaan virtual. Ya, ada kalian isi ya, langkah-langkahnya kalian lengkapi itu belum lengkap. Nah ini, silakan. Harus seperti ini. Kelompok 1 sudah masuk? Sudah ya. Gambarnya harus dipastikan seperti ini. Ya, ada balon, ada bol, kemudian ini ya. Itu juga masih lagi. Oke, mana paknya? Kita. Ya udah. Coba lihat boleh ya dikeluarkan. Oke, oke ya. Warna apa? Yang biru. Di wall ada ya? Di balon ada? Di balon kuning ada? Balon hijau?
ketiga. Ketika balon digerakkan mendekati dinding, bagaimana perubahan yang terjadi? Perubahannya di mana? Tidak ada. Tidak ada perubahan. Karena sedang netral. Oh, yang terus yang kedua, yang ketiganya? Apa yang Ini terjadi? coba update. Betul nggak pas lagi netral? Direset dulu balonnya. Iya. Coba dekatin. Dekatin ke dinding. Terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa ya? Karena netral ya? Netral. Oke. Terus yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi ketika balon kuning dan balon hijau digosokkan secara gantian pada sebagian baju wall? Terjadi yaitu lingkaran yang jauh. Oke, dicoba dulu. Ketembokin. Ya, sebagiannya ketembokin. Ya, kita gambarnya kalau menolak ya, lihat dia menjauh sudah merempet ke sebelah kanan ya. Bagus ya. Berarti pertanyaannya terjawab. Yang lain sama? Sama. Tepuk tangan dong buat kelompok yang bisa adalah. Setiap benda memiliki muatan yang seimbang. Jika di antara dua galon digosokkan, salah satu benda pasti akan mentransfer muatan negatif pada benda satunya lagi. Hasil terjadi reaksi tarik menarik antara benda yang kelebihan muatan negatif dan benda yang kekurangan muatan negatif. Bagus. Tidak hanya pada percobaan balon dan baju wall saja, tapi fenomena listrik statis bisa terjadi pada benda apa saja jika terdapat ketidakseimbangan muatan. Contohnya, pada petir di saat hujan badai dan pada sisir yang sudah dipakai menyisir ketika didekatkan dengan potongan kertas yang kecil dan banyak. Coba sekarang dijelasin lagi, ini kesimpulan juga ya. Disimpulkan lagi di SWOT dari atas sampai itu. Jadi, Ibu, muatan terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Oke, bagus ya. Interaksi muatan antara dua benda yaitu tarik-menarik ketika suatu benda memiliki muatan positif dan suatu lagi memiliki muatan negatif. Ya. Jika benda tersebut tolak-menolak, berarti keduanya memiliki muatan yang sama, bisa muatan positif dan negatif atau muatan positif dan positif atau muatan negatif dan negatif. Oke, satu lagi. Interaksi itu terjadi karena Interaksi muatan terjadi karena adanya perpindahan elektron. Perpindahan elektron sendiri terjadi karena pergesekan antara dua benda. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok yang di bawah. Ya, ada perbedaan muatan. Muatannya muatan apa? Negatif. Kalau negatif namanya apa? Elektron. Kasih tepuk tangan buat Sadila. Terjawab berarti ya. Berdasarkan hasil penyelidikan kita terjawab yang kedua. Peristiwa alamnya apakah yang terjadi sehingga hal tersebut terjadi? Jawab bersama-sama. Jawab bersama-sama. Nah, peristiwanya adalah fenomena listrik statis. Paham ya? Sekarang Ibu akan memberikan
tarik-menarik antara tinta dan juga kertas, sehingga si tintanya itu bisa nempel di sini, ya, bisa nempel. Itu karena ada gaya listrik start. Kemudian printer laser, ya, itu menggunakan benar-benar listrik start. Oke, kesimpulannya, bagaimana sebuah atom metal dapat menjadi bermuatan listrik? Yang mana? Digosokkan. Ada berapa jenis muatan listrik? Apa aja? Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Oksigen. Bila atom menerima elektron, maka kalian tinggal tuliskan jawabannya di samping A. Kedua balon bermuatan positif dan masyarakat gaya tolak. Soalnya nggak usah ditulis ya. Kerja masing-masing ya. Dijawab kepada kaca yang pada balon bermuatan elektron setelah digosok dengan juga akan ditarik oleh benda R. Artinya dia gini ya, tarik menarik. Ini berarti maknanya apa? Terus sedangkan R ditolak oleh benda S, ya. R ini ditolak oleh benda P itu apa? Muatan R itu apa? Dan muatan S itu apa? P itu apa? Ini sudah berjalan dari tahap pertama hingga akhir sampai evaluasi. Ternyata seperti itu ya, ada fenomena listrik statis. Bahaya nggak listrik statis? Bahaya. Salah satu contohnya yang sering kita lihat apa? Bisa menghindarinya kalau ada petir gimana? Iya, jadi fenomena listrik statis banyak. Untuk minggu depan ini untuk pertemuan berikutnya kalian adalah membaca tentang kolom ya dari lanjutan listrik statis pertemuan pertama ini. Silahkan dibaca dulu. Nanti untuk tugasnya menyusul ibu kirimkan lewat WhatsApp. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Kita tutup dengan doa ya. Silakan oleh kayaknya dibikin untuk doa. Sudah kami siap. Setelah belajar mengenal kita berdoa terlebih dahulu. Salam.